Halo adik-adik, kembali lagi sama kakak. Di sini kakak akan membahas materi-materi ekonomi. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas mengenai pasar modal. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan istilah pasar. Sering lah ya mendengar kayak pasar Gede Bage, pasar Senin, pasar Ciawitali, pasar apapun lah yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini sebenarnya pengertian juga hampir sama seperti pasar yang ada di sekitar kalian. Nah, kalau pasar yang ada di sekitar kalian itu pasar yang menjual barang dan jasa. Nah, kalau di sini pada pasar modal ini itu menjualnya dana-dana jangka panjang gitu ya. Jadi ada yang menjual modal dengan cara menerbitkan surat berharga dan nanti ada masyarakat yang memiliki kelebihan uang, dia akan membeli surat berharga ini gitu ya untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, jadi di sini pengertian pasar modal itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran ya. Penawaran dana-dana jangka panjang. Dana-dana jangka panjang ya, dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat berharga. Penjualan dan pembelian surat berharga gitu ya. Surat berharga. Oke. Nah, jadi di sini nih ada unit-unit yang bergerak atau melakukan kegiatan produksi, dia misalnya membutuhkan tambahan dana atau modal, maka perusahaan itu akan menerbitkan surat berharga gitu ya, diterbitkan di pasar modal ini. Nah, nanti ada pembeli yang memang memiliki kelebihan dana atau uang, dia akan melakukan pembelian ini surat berharga atau surat utang. Nah, nantinya pembeli itu akan mendapatkan keuntungan. Jadi ini saling menguntungkan gitu ya. Jadi di sini pasar modal itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat berharga. Nah, itu pengertian. Nah, lalu fungsi dari adanya pasar modal itu apa sih? Nah, fungsinya itu ya udah jelas ya. Yang pertama itu untuk mendapatkan tambahan dana ya atau tambahan modal bagi unit-unit yang melakukan kegiatan produksi gitu. Nah, sedangkan ini juga berfungsi sebagai apa? Tempat penanaman dana atau modal bagi unit-unit yang memiliki kelebihan dana gitu. Jadi intinya itu untuk perusahaan sebagai tempat mencari modal dan bagi masyarakat yang memiliki banyak uang itu sebagai tempat penanaman tapi nantinya mendapatkan keuntungan. Jadi di sini fungsinya itu sebagai apa? Sarana gitu ya, sebagai sarana ya. Sebagai sarana atau ya sebagai sarana untuk memperoleh apa? Modal jangka panjang ya. Jadi ini jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jangka panjang. Modal jangka panjang. Jangka panjang bagi siapa? Bagi unit-unit yang melakukan proses produksi atau kegiatan produksi, yang melakukan proses atau kegiatan produksi dan sebagai sarana untuk menanam modal atau untuk penanaman, sebagai sarana untuk penanaman apa? Dana atau modal jangka panjang ya, dana atau modal jangka panjang bagi siapa? Bagi unit-unit yang memiliki kelebihan dana gitu ya. Jangka panjang sebentar ya. Jangka panjang. Oke. Bagi unit-unit yang memiliki kelebihan dana itu ya. Yang memiliki kelebihan dana gitu ya. Memiliki kelebihan dana atau
uang gitu ya. Jadi di sini fungsi pasar modal itu sebagai sarana untuk memperoleh modal jangka panjang bagi unit-unit yang melakukan proses produksi dan sebagai sarana untuk penanaman dana jangka panjang bagi unit-unit yang memiliki kelebihan dana. Jelas ya fungsinya. Nah, selanjutnya itu peran dari pasar modal. Jadi dengan adanya pasar modal itu memiliki peran apa sih? Nah, yang pertama itu sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan modal ya, sesuai dengan pengertiannya di sini. Jadi sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan modal. Oke, sebagai sarana untuk memperoleh tambahan modal. Jadi bagi perusahaan yang memang masih kekurangan modal dan ingin menambah produksinya, dia boleh menjual surat berharga di pasar modal. Nah, gitu. Nanti kan ada yang membeli tuh. Nah, kalau ada yang membeli, maka modalnya bertambah. Nah, selanjutnya itu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Oke, sebentar. Sarana pemerataan pendapatan. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan adanya pasar modal, setidaknya pendapatan masyarakat cukup merata. Nah, selanjutnya itu sebagai sarana Sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Nah, ketika kapasitas produksi semakin meningkat, itu akan baik untuk pendapatan nasional negara kita gitu ya. Misalnya karena kan misalnya nih pendapatan nasional itu kan adalah jumlah barang dan jasa atau kenaikan kapasitas produksi di suatu negara gitu ya. Ketika kapasitas produksinya bagus atau semakin meningkat, nanti pendapatan juga akan merata. Nah, jadi di sini setiap perusahaan itu memang memaksimalkan atau memang mengusahakan untuk menambah kapasitas produksinya. Biar apa? Biar pendapatannya juga akan meningkat. Nah, jadi untuk menambah kapasitas produksi, kendalanya itu memang di modal. Karena memang untuk punya perusahaan yang besar, kita harus punya modal yang besar seperti itu. Jadi di sini itu sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi, untuk meningkatkan kapasitas produksi seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, peran yang selanjutnya itu sebagai sarana untuk menampung tenaga kerja gitu ya. Dengan adanya investor baru yang investasi dananya ke perusahaan, maka ini akan menarik minat masyarakat untuk membuat perusahaan-perusahaan baru gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kalau misalnya perusahaan semakin bertambah, membutuhkan SDM, maka bisa nih tenaga kerja diserap. Jadi di sini itu sebagai tempat untuk menampung, sebagai sarana untuk menampung tenaga kerja gitu ya, untuk menampung tenaga kerja. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya itu sebagai sarana untuk meningkatkan pemasukan pajak bagi negara. Kalau misalnya setiap perusahaan kapasitas produksinya semakin banyak, maka nanti penghasilannya juga semakin banyak. Kalau penghasilannya banyak, pajak yang ditetapkan juga akan semakin tinggi. Nah, itu akan semakin baik bagi negara kita gitu ya. Jadi di sini sebagai sarana untuk meningkatkan pemasukan pajak, pemasukan pajak bagi negara seperti itu ya. Pajak bagi negara atau pemerintah. Nah, yang terakhir itu sebagai salah satu indikasi untuk melihat situasi perekonomian negara. Jadi di sini itu sebagai indikasi atau salah satu indikasi ya, sebagai salah satu indikasi untuk melihat situasi, sebagai salah satu indikasi untuk melihat situasi perekonomian negara gitu ya. Melihat situasi perekonomian negara. Nah, kalau biasanya nih
negara tuh tiba-tiba lagi mengalami keadaan misalnya inflasi gitu ya. Nah, ketika inflasi itu kita bisa melihat pasar modal. Biasanya kalau inflasi pasar modalnya nanti akan anjlok gitu ya. Nah, itu kan sudah dibuktikan bahwa memang keadaan negara itu dilihat juga dari pasar modalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, pengertian pasar modal ini adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat berharga. Oke? Oke, nah adik-adik kita lanjutin lagi materinya. Kalau sebelumnya sudah membahas pengertian, fungsi, dan peran, nah pada video kali ini kakak akan membahas mengenai lembaga penunjang pasar modal. Di sini nanti ada pelaku pasar modalnya, ada lembaga penunjangnya, ada profesinya, dan ada badan-badannya gitu ya. Nah, yang pertama yang kakak bahas itu pelaku pasar modal. Jadi siapa saja sih yang ada di dalam pasar modal gitu ya. Pembeli dan penjualnya itu siapa saja. Nah, di sini ada pemodal atau investor, atau boleh kita katakan dia itu sebagai pembeli. Jadi, investor ini adalah mereka atau individu atau mungkin organisasi yang membelanjakan uangnya untuk membeli saham atau efek. Jadi, mereka yang memiliki kelebihan dana itu akan membelanjakan uangnya atau dananya di pasar modal. Jadi, di sini investor itu adalah individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. Jadi di sini dia itu sebagai apa? Sebagai individu atau organisasi gitu ya. Sebagai individu atau organisasi. Oke, mohon maaf. Atau organisasi yang membelanjakan kan uangnya di pasar modal. Oke, uangnya di pasar modal. Nah, selanjutnya ada emiten. Emiten itu siapa? Atau bisa dikatakan sebagai penjualnya. Jadi, emiten itu adalah pihak atau perusahaan swasta atau mungkin BUMN gitu ya, yang mencari modal dari bursa efek. Bursa efek itu pasar modal ya, dengan cara menerbitkan efek atau saham. Jadi, efek ini saham ya, atau surat berharga. Jadi, di sini emiten itu perusahaan swasta atau BUMN, perusahaan swasta atau BUMN yang apa? Yang mencari modal gitu ya. Yang mencari modal di pasar modal atau di bursa efek, mencari modal di bursa efek, dengan cara apa? Menerbitkan efek, dengan cara menerbitkan efek atau saham. Dengan menerbitkan saham atau efek. Ini sama saja ya. Jadi saham itu sebagai efek atau surat berharga. Lalu perusahaan efek itu siapa? Perusahaan efek ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin otoritas jasa keuangan sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Jadi di sini dia tuh sebagai pihak yang melakukan kegiatan usahanya, atau mungkin kalau ini mah ya, misalnya nih, tahu kan mall itu kan tempat penjualan pembeli. Jadi ada mall misalnya kayak Plaza itu kan perusahaannya itu misalnya Plaza. Nah, di dalamnya itu ada penjualan pembeli. Nah, jadi Plaza itu sebagai perusahaan efek yang gitu contohnya ya. Jadi ini tuh pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin otoritas jasa keuangan gitu ya sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi gitu ya. Jadi di sini itu dia itu sebagai pihak yang melakukan pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin ya, dan memiliki izin otoritas jasa keuangan. Oke, mohon maaf, jasa
keuangan sebagai penjamin efek. Oke, nggak cukup ya. Jasa keuangan sebagai penjamin efek atau atau sebagai perantara pedagang efek dan manajer investasi efek gitu ya. Efek, mohon maaf kok efek gitu ya, Sunda banget nih kakak, efek gitu ya. Tuh, sebagai penjamin efek, sebagai manajer investasi, seperti itu ya. Kakak tulisnya sampai sini saja. Nah, lalu dana reksa, apa nih dana reksa? Dana reksa ini adalah BUMN. BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan, hampir sama seperti perusahaan efek ya. Jadi di sini BUMN yang bergerak pada jasa keuangan, yang bergerak pada jasa keuangan. Oke, nah ini pelaku pasar modal. Oke. Halo adik-adik, kita lanjutin lagi ke materi berikutnya. Nah, kalau sebelumnya sudah membahas pelaku pasar modal, sekarang kita akan membahas lembaga penunjang pasar modal. Nah, yang pertama ada bank kustodian, ada biro administrasi efek, wali amanat, penasehat efek, pemeringkat efek, dan penjamin emisi. Gitu ya. Jadi ada 6 lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ada bank kustodian, yaitu bank yang berfungsi untuk menyimpan dan mengamankan dokumen fisik, gitu ya, tentang efek. Jadi di sini itu dia itu bank yang berfungsi berfungsi apa? Melakukan penyimpanan dan pengamanan fisik ya, dan pengamanan fisik dokumen efek, Nah, seperti itu ya. Jadi ini bank yang berfungsi melakukan penyimpanan dan pengamanan fisik dokumen efek. Nah, itu ya. Selanjutnya ada biro administrasi efek. Itu apa? Yaitu pihak yang apa? Yang melakukan kegiatan administrasi bagi emiten. Seperti apa? Seperti pembukuan, transaksi, atau mewakili kepentingan pedagang obligasi. Jadi di sini biro administrasi efek atau BAE itu pihak yang melakukan pihak yang melakukan kegiatan administrasi ya. Pihak yang melakukan kegiatan administrasi ya. Kegiatan administrasi. Pihak yang melakukan kegiatan administrasi efek ya. Bagi siapa? Bagi emiten ya. Bagi emiten seperti apa? Seperti pembukuan ya. Seperti pembukuan, lalu transaksi, atau mewakili kepentingan pedagang obligasi, atau mewakili kepentingan pedagang obligasi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu wali amanat. Nah, apa nih wali amanat? Wali amanat itu adalah bank umum atau pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan siapa? Kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Jadi di sini wali amanat itu adalah bank umum atau pihak lain ya. Bank umum atau pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan pemegang efek dan yang bersifat utang gitu ya. Pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan pemegang
pemegang efek. Oke. Pemegang efek bersifat hutang atau utang ya, bersifat utang. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Jadi wali amanat itu adalah bank umum atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Nah, selanjutnya ada penasihat investasi, penasihat. Jadi di sini dia tuh pihak yang bertugas memberikan nasihat investasi. Jadi di sini itu pihak atau tugas atau ya pihak yang bertugas sebentar ya, pihak yang bertugas untuk memberikan nasihat ya, untuk memberikan nasihat investasi, memberikan nasihat investasi. Nasihat investasi. Oke, investasi. Nah, itu penasihat investasi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya pemeringkat efek. Nah, pemeringkat efek ini adalah pihak yang bertugas memberikan pendapat secara objektif, jujur dan tidak memihak mengenai resiko atau suatu efek, itu mengenai resiko suatu efek. Mohon maaf ya. Jadi di sini tuh dia tuh memberikan misalnya nih kita mau menanam modal di perusahaan A, coba dilihat dulu, dianalisis dulu gimana resikonya. Nah, si pemeringkat efek inilah yang akan memberikan penilaiannya, apakah perusahaan ini memberikan resiko yang baik atau mungkin ternyata resikonya tidak memberikan keuntungan atau justru rugi. Nah, gitu ya. Jadi ini itu sebagai pihak yang bertugas memberikan penilaian atau pendapat gitu ya. Jadi itu pihak yang bertugas memberikan pendapat, memberikan pendapat secara apa? Secara objektif ya. Harus objektif, jangan subjektif. Secara objektif. Lalu apa? Jujur dan tidak memihak. Mengenai resiko suatu efek atau suatu saham ya, resiko ya. Jadi ini resiko suatu efek gitu. Nah, ini pengertian dari pemeringkat efek. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu penjamin emisi. Itu pihak yang bertugas menjamin atau memberikan jaminan untuk siapa? Untuk membeli saham apabila tidak habis terjual gitu ya. Kalau misalnya saham tidak habis terjual, nanti ada pihak yang menjamin. Ini penjamin ya. A-nya kakak hapus dulu nih, mohon maaf. Ini harusnya penjamin. Ini typo ya. Oke, nggak apa ya. Jadi di sini itu dia tuh sebagai pihak yang memberikan jaminan untuk membeli saham yang tidak habis terjual supaya modal atau dana yang dibutuhkan itu dapat terpenuhi gitu ya. Jadi itu sebagai penjamin, pihak yang memberi jaminan, untuk membeli saham atau efek untuk membeli saham yang tidak habis terjual supaya modal atau dana itu memenuhi gitu ya. Modal yang dibutuhkan emiten dapat terpenuhi seperti itu ya, dapat terpenuhi. Oke ya. Jadi ini penjamin emisi, itu pihak yang memberi jaminan untuk membeli saham yang tidak habis terjual supaya modal yang dibutuhkan itu dapat terpenuhi. Oke, nah ini lembaga penunjang pasar modal.
Oke, di sini kakak akan membahas mengenai lembaga penunjang pasar modal terkait profesi penunjang pasar modal. Jadi, ada 4 profesi yang menunjang pasar modal. Yang pertama itu akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Nah, akuntan, apa sih akuntan? Akuntan ini adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan emiten. Jadi, di sini akuntan memberikan pendapatnya, apakah sudah baik dan sesuai dengan ketentuan atau gimana ya? Masih ada kesalahan gitu dalam membuat laporan keuangan. Jadi di sini akuntan itu adalah pihak yang mempunyai wewenang 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 untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan seperti itu ya. Nah, ini akuntan. Selanjutnya ada konsultan hukum. Konsultan hukum adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan dan menandatangani pendapat hukum terkait emisi efek gitu ya. Jadi di sini dia ini adalah pihak yang memberikan dan menandatangani ya, memberikan dan menandatangani pendapat hukum oke, mengenai emisi efek gitu ya, mengenai emisi efek. Nah, selanjutnya itu penilai. Apa ini penilai? Penilai ini adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai akta yang dibuat berdasarkan pemeriksaan gitu ya. Jadi di sini ini pihak yang menilai gitu ya. Pihak yang menerbitkan, Pihak yang menerbitkan dan menandatangani apa? Laporan penilaian atas nilai akta yang dibuat berdasarkan pemeriksaan. Atas nilai akta yang dibuat berdasarkan apa? Penilaian menurut keahlian penilai itu. Yang dibuat berdasarkan keahlian penilai. Nah, ini ya pengertian dari penilai. Nah, selanjutnya itu notaris. Apa notaris? Notaris ini adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik tentang perjanjian dan penyertaan gitu ya. Jadi di sini pernyataan pernyataan. Aduh, mohon maaf ya. Jadi ini pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik. Oke. Akta autentik tentang perjanjian atau pernyataan. Oke, mohon maaf, atau pernyataan.
atau pernyataan yang dibuat oleh pelaku modal gitu ya. Jadi di sini ada 4 profesi penunjang pasar modal: akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Nah, selanjutnya itu ada badan pembina, pengawas, dan pembantu pasar modal. Di sini ada badan pembina pasar modal, jadi ada badan yang memang melakukan pembinaan di pasar modal, lalu ada badan pengawas pasar modal, dan ada PT Dana Reksa. Nah, gitu ya. Kalau PT Dana Reksa itu sama seperti yang di awal, jadi dia itu merupakan badan usaha milik negara yang memberikan jasa keuangan gitu ya. Nah, instrumen pasar modal di sini ada 6 instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham biasa, bukti raib, obligasi, dan masih ada lagi 3, yaitu saham istimewa, waran, dan reksadana. Oke. Nah, yang pertama dulu nih, saham biasa itu adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam sebuah perusahaan. Jadi tanda penyertaan, atau kepemilikan seseorang atau badan ya, atau badan dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya itu bukti raib, yaitu adalah hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Jadi di sini itu hak untuk membeli saham baru gitu ya. Jadi ini tuh adalah hak bagi pemodal untuk membeli saham baru. Oke, sebentar ya. Jadi ini tuh hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Saham baru yang dikeluarkan oleh emiten, Oke, gitu ya. Nah, itu selanjutnya ada apa nih? Ada obligasi atau surat utang. Jadi itu surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan membayar pokok dan bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ini surat pengakuan utang. Jadi ini adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan membayar dengan kesanggupan Oke, ini mohon maaf dengannya aneh ya. Dengan kesanggupan membayar atau mengembalikan pokok utang, dan bunganya ya, pokok utang dan bunganya ya pada waktu yang telah ditentukan gitu ya, secara periodik pada waktu yang telah ditentukan itu ya, secara periodik pada waktu yang telah ditentukan. Cukup enggak ya yang telah ditentukan. Oke, mohon maaf ya segitu karena enggak cukup ya, enggak apa ya.
Jadi obligasi ini adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan mengembalikan pokok utang dan bunganya secara periodik pada waktu yang telah ditentukan. Nah, itu pengertian dari obligasi. Nah, selanjutnya itu apa? Saham istimewa, yaitu penggabungan antara saham biasa dengan obligasi. Jadi ini menggabungkan saham biasa dengan menggabungkan saham biasa dengan obligasi. Menggabungkan saham biasa dengan obligasi. Dengan obligasi itu ya. Nah, selanjutnya yaitu waran. Itu hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Jadi itu hak untuk membeli saham baru pada waktu yang telah ditentukan, pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Jadi ini tuh hak untuk membeli saham baru pada harga dan waktu telah ditentukan. Pada waktu dan harga ya. Pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Telah ditentukan. Nah, ini pengertian dari waran, yaitu hak untuk membeli saham baru pada waktu dan harga yang telah ditentukan, itu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya reksadana, yaitu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian itu akan dikumpulkan dalam kumpulan surat berharga oleh manajer investasi. Sebentar kakak tulis dulu. Jadi di sini dia itu adalah kumpulan atau wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat ya. Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi ini tuh wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat ya, dana dari masyarakat pemodal, dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga. Oke, nah jadi kakak perbaiki dulu ini oleh manajer investasi. Ini investasi. Oke, seperti ini. Jadi di sini reksadana ini adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga oleh manajer investasi. Nah, ini terkait instrumen pasar modal. Oke, nah selanjutnya yaitu mekanisme transaksi di pasar modal. Nah, bagaimana sih mekanisme transaksi di pasar modal? Nah, apabila suatu perusahaan ingin menerbitkan saham, efek, atau mungkin obligasi, ini harus melalui 3 tahap. Nah, tahap yang pertama itu tahap emisi gitu ya. Jadi dari tahap emisi sampai dengan selesai. Di sini itu prosedur penerbitan emisi dulu ya. Prosedur penerbitan emisi, yang dimana ini dimulai dari tahap emisi ya. Tahap emisi itu menyampaikan letter of intent, lalu membuat pernyataan pendaftaran atau menyampaikan pernyataan pendaftaran, penyampaian
pernyataan pendaftaran. Lalu baru evaluasi oleh OJK. Evaluasi oleh OJK atau otoritas jasa keuangan gitu ya. Otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan. Nah, baru yang terakhir, dan dengar pendapat terbuka, dan dengar pendapat terbuka. Dengar pendapat terbuka. Pendapat terbuka. Yang selanjutnya, melengkapi persyaratan emisi. Persyaratan emisi. Dan baru bisa meluncur pada pasar perdana gitu ya. Nah, ini mekanisme transaksi di pasar modal. Simple banget ya, yaitu pertama ada prosedur penerbitan emisi dulu, tahap emisi ya, menyampaikan letter of intent, menyampaikan pernyataan pendaftaran, evaluasi oleh otoritas jasa keuangan, dan dengar pendapat terbuka. Jadi di sini tuh nanti dievaluasi dulu gitu ya. Terus kalau ada pendapat disampaikan. Lalu ini yang kedua itu persyaratan emisi, memenuhi persyaratan emisi. Dan yang terakhir itu pasar perdana. Investasi di pasar modal. Nah, dalam investasi nanti investor itu akan mengenal istilah sekuritas. Nah, apa sih sekuritas? Jadi di sini nanti akan mengenal istilah sekuritas. Nah, sekuritas. Sekuritas ini merupakan surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan sebagian kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas ini gitu ya. Jadi di sini ini tuh sekuritas di sini itu merupakan surat berharga, surat berharga yang menunjukkan apa yang ditunjukkan? Hak ya, hak investor, menunjukkan hak investor hak investor untuk apa? Untuk mendapatkan sebagian kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas ini gitu ya. Ini hak investor untuk mendapatkan sebagian kekayaan, sebagian kekayaan ya, sebagian kekayaan perusahaan gitu ya, kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di dalam investasi, sebelum kita melakukan investasi, kita harus melakukan beberapa hal dulu gitu ya. Langkah-langkah yang harus kita putuskan gitu di sini sebelum melakukan investasi. Ada hal-hal yang harus diputuskan. Hal-hal yang harus diputuskan untuk melakukan investasi. Diputuskan untuk melakukan investasi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu sekuritas apa yang akan kita pilih gitu ya. Sekuritas apa yang akan kita pilih? Sekuritas apa yang akan dipilih?
Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya menentukan besarnya investasi. Jadi kita mau invest berapa sih gitu ya. Besarnya investasi. Dan yang terakhir itu kapan? Kapan kita akan melakukan investasi? Kapan melakukan investasi? Nah, untuk melakukan investasi, kita tidak bisa sembarangan, oke, kita mau investasi besok. Tidak seperti itu ya. Ada lagi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan investasi gitu ya. Jadi, waktu yang baik untuk melakukan investasi itu kapan? Nah, untuk mendapatkan waktu yang baik ini, kita harus melakukan beberapa langkah lagi gitu ya. Nah, langkahnya apa saja nih? Jadi di sini kakak akan jadi nih yang ini poin yang kuning ini ya. Jadi ini tuh langkah yang harus dilakukan untuk menentukan waktunya gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama itu harus menentukan dulu tujuan dan besarnya. Gitu ya, tujuan dan besarnya dana yang akan kita keluarkan. Tujuan dan jumlah tuh ya, jumlah dana. Jumlah dana yang diperlukan. Kan. Selanjutnya, kita harus melakukan analisis sekuritas. Nah, analisis ini diperlukan untuk apa? Untuk menghindari dari misprice atau mungkin ketidakseimbangan bursa efek gitu ya. Kalau misalnya nih nggak stabil nih bursa efeknya, nanti juga akan mempengaruhi keuntungan kita. Yang dimana untuk menganalisis sekuritas ini kita bisa melalui analisis teknis dan fundamental gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu melakukan penentuan portofolio. Penentuan portofolio. Penentuan portofolio ini artinya menggabungkan surat-surat berharga, sebagai pilihan investasi. Oke, penentuan portofolio itu menggabungkan surat-surat berharga sebagai pilihan investasi. Nah, selanjutnya itu melakukan revisi portofolio. Melakukan revisi portofolio. Jadi kita melihat lagi apakah sudah benar atau belum gitu ya. Gitu, portofolio. Dan yang terakhir itu penilaian hasil portofolio. Penilaian hasil portofolio. Jadi di sini awalnya kita menganalisis dulu teknis dan fundamentalnya, kemudian kita menggabungkan surat-surat berharga menjadi investasi, lalu melakukan revisi portofolio apabila ternyata masih ada yang tidak sesuai, dan terakhir penilaian hasil portofolio atau evaluasi resiko yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan investasi ini. Jadi selama kita melakukan proses ini, kita harus tahu dulu akhirnya gitu. Akhirnya tuh apakah ada resiko atau mungkin seberapa besar sih resiko ketika kita melakukan investasi di sini, seperti itu ya. Tuh, jadi nah yang kuning ini merupakan hal yang harus dilakukan sebelum menentukan waktunya. Jadi di sini itu langkah-langkah untuk menentukan kapannya ya yang kuning ini. Langkah. Oke, gitu ya. Jadi, untuk memutuskan investasi, yang pertama kita harus tahu dulu sekuritas apa sih yang akan kita pilih, besarnya investasi dan kapan. Nah, untuk mendapatkan waktu yang tepat, kita harus punya tujuan, kita harus analisis fundamentalnya, kita harus gabungkan suatu berharganya, lalu kita nilai apakah resikonya ada resiko atau mungkin resikonya besar atau kecil. Nah, harus kita putuskan seperti itu ya. Nah, ini yang harus diputuskan untuk melakukan investasi. Nah, segini saja ya materi mengenai pasar modal. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bermanfaat.